Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi sama saya Dinika Jira Cabrani di NIM C1 C022087. Kali ini kita masih membahas seputar akuntansi syariah dengan topik pembahasan yaitu fikih zakat. Pertama, pengertian zakat. Zakat berasal dari kata zakah yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Secara terminologi, zakat diartikan sebagai aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu yang telah ditentukan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nah, zakat sendiri bersifat wajib bagi seluruh muslim. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa saja yang harus dizakatkan, batasan harta yang dikenakan zakat atau disebut dengan nisab, dan cara perhitungannya. Zakat sendiri tidak sama dengan pajak. Adapun zakat itu merupakan suatu sumbangan atau suatu pemberian harta kita yang kita serahkan atas perintah Allah dan atas dasar mencari keridhaan Allah. Sedangkan pajak sendiri berasal dari kebijakan pemerintah. Kemudian hubungan antara zakat, infak, dan sodako. Seperti yang kita tahu, sering kita dengar ada zakat, infak, sodako. Infak sendiri diartikan sebagai pengeluaran harta atau membelanjakan harta karena taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menurut kebiasaan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Infak terbagi menjadi dua, ada infak wajib dan infak sunnah. Sedangkan sodako adalah segala pemberian dan kegiatan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sodako sendiri dapat berupa zakat. Nah, mengenai ayat ini dijelaskan dalam Quran surah ke-9 ayat 60. Adapun manfaat infak dan sodako yaitu untuk mencegah datangnya bala atau kesulitan. Yang kedua, memelihara harta dan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, mengharap keberkahan harta yang dimiliki. Akan membahas mengenai sumber hukumnya. Hukum antara zakat ini dijelaskan sebanyak 30 kali di dalam Al-Quran dan sodako ditentukan sebanyak 12 kali. Adapun contoh ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat dalam Quran surah ke-30 ayat 39, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan. Riwayat Bukhari dijelaskan bahwa zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Selanjutnya, syarat-syarat zakat. Yang pertama, syarat wajibnya berupa orang yang memberikan zakat itu harus Islam. Kedua, mereka harus merdeka dan memiliki satu nisab dari satu jenis harta yang wajib dizakatkan. Syarat harta yang wajib dizakatkan: yang pertama itu halal, yang kedua itu milik penuh, milik seseorang yang menzakatkan itu secara penuh, yang ketiga berkembang, yang keempat cukup nisab, yang kelima cukup haul. Cukup haul ini masa atau waktunya kurang lebih selama 1 tahun dimiliki, kemudian bebas dari utang. Yang ketujuh lebih dari kebutuhan pokok. Adapun jenis zakat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat harta. Zakat fitrah sendiri adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Nah, hukumnya wajib. Nisabnya sebanyak 1 sya' atau sekitar 2,176 kg. Ini bisa berupa makanan pokok daerah setempat seperti kita Indonesia, yaitu berupa beras, dan beberapa ulama memperbolehkan menggunakan uang. Yang kedua ada zakat harta. Zakat yang dibayarkan
pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi dengan perhitungan tersendiri. Adapun objek zakat sendiri yaitu yang pertama ada zakat binatang ternak. Zakat ini disebut dengan zakat an'am. Nah, zakat yang dikeluarkan ini beberapa ulama sepakat kalau itu berupa ternak yang digembalakan, sedangkan beberapa ulama lagi menyepakati bahwa semua hewan ternak harus dikeluarkan zakatnya. Adapun syaratnya telah mencapai nisab dan haul. Ini dijelaskan dalam Quran surah ke-16 ayat 3 sampai dengan 7. Hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya berupa unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Nah, di sini ada ketentuan zakat untuk unta. Kemudian di sini ada ketentuan zakat sapi. Di sini ada banyaknya zakat apabila seseorang mempunyai sapi-sapi dilihat dari nisabnya dan ada keterangannya. Kemudian di sini ada zakat kambing. Nah, selanjutnya yang kedua ada zakat emas dan perak. Kemudian zakat emas dan perak ini nisabnya untuk emas 85 gram. Kemudian yang ketiga ada zakat pertanian atau zakat ziraah. Yang keempat ada zakat barang temuan atau rikas, barang tambang, serta hasil laut. Yang kelima ada zakat perdagangan atau tijarah. Yang keenam ada zakat produksi hewani. Yang ketujuh ada zakat investasi. Yang kedelapan ada zakat profesi dan penghasilan. Yang kesembilan ada zakat atas uang. Dan kesepuluh ada zakat perusahaan dan institusi. Untuk zakat perusahaan dan institusi sendiri dikeluarkan apabila pemiliknya itu mayoritas seorang muslim. Selanjutnya, kita akan membahas siapa saja yang dapat atau berhak menerima zakat. Yang pertama ada orang fakir, yang kedua ada orang miskin, yang ketiga ada amil. Amil ini adalah pengelola zakat. Yang keempat ada mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada rikab. Yang keenam ada ghorimin. Yang ketujuh ada fisabilillah, orang. Kemudian yang ke-8 ada ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Adapun orang-orang atau yang dilarang dalam penerima zakat, bukan penerima zakat, yang pertama adalah orang kaya, yang kedua adalah orang yang mampu untuk berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya, yang ketiga ada orang kafir yang ada di bawah negeri muslim, kemudian yang keempat ada anggota keluarga terdekat seperti bapak, ibu, nenek, kakek, istri maupun anak dari orang yang membayar zakat tersebut. Adapun hikmah dari zakat sendiri adalah untuk pertama menghindari kesenjangan sosial antara agniya, orang kaya, dan du'afa, orang miskin. Yang kedua, sebagai pilar amal jama'i atau amal bersama-sama. Yang ketiga ada untuk membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Kemudian yang keempat, sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang-orang kikir. Kemudian yang kelima, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, untuk mengembangkan potensi umat dalam sistem kemasyarakatan Islam. Kemudian yang ketujuh, untuk dukungan moral terhadap mu'alaf. Kemudian yang kedelapan, untuk menambah pendapatan negara melalui proyek-proyek Islam. Kemudian yang ke-9, mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta. Terkait perlakuan akuntansi terhadap zakat, diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 109. Nah, ini sesuai dengan fatwa MUI, yaitu yang pertama fatwa MUI nomor 8 tahun 2018
11 tentang amil zakat, yang kedua Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram. Kemudian yang ketiga Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang keempat mengenai Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Hanya itu yang dapat saya paparkan pada pertemuan kali ini. Semoga pertemuan singkat kita pada kali ini membahas tentang zakat dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.